Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi Bapak semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Adapun yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini adalah tentang definisi komunikasi, fenomena komunikasi, dan karakteristik komunikasi. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai definisi komunikasi. Definisi komunikasi menurut Harold Laswell. Nah, sebelumnya kita akan melihat dua gambar ini. Ya, gambar pertama adalah gambar seorang anak yang sedang termenung. Gambar yang kedua adalah orang yang lagi berkomunikasi dengan satu komunikator dan dua lawan bicara. Nah, kalau kita lihat adalah secara garis besar menurut Harlow, yaitu who says what to whom, in which channel, with what's effect. Artinya komunikasi itu terjadi ketika adanya dengan siapa dia berkomunikasi, ya, apa yang dia bicarakan atau apa yang dia komunikasikan, channel seperti apa nanti dia berkomunikasi, apakah melalui handphone atau secara langsung, kemudian what effect, ya, efek atau effort dari apa yang dia komunikasikan. Nah, kita bisa lihat juga bagian kedua ini kita akan membahas mengenai fenomena komunikasi. Nah, fenomena komunikasi ini dapat kita lihat menjadi dua bagian, yaitu melibatkan manusia, kemudian membutuhkan kesadaran. Kita untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya tentu harus melibatkan peran penting dari manusia. Artinya kita tidak bisa berkomunikasi sendiri. Kita seyogyanya atau seharusnya berkomunikasi dua arah. Nah, bisa kita lihat dua gambar ini, ada yang berkomunikasi dengan kucing, ada yang berkomunikasi dengan hantu. Nah, itu tidak termasuk ke dalam komunikasi. Kenapa? Karena fenomena di dalam komunikasi yang benar adalah tentu yang pertama itu melibatkan manusia, yang kedua membutuhkan kesadaran. Nah, kita lihat di sini melibatkan manusia, yang satu berkomunikasi dengan setan atau hantu. Nah, itu tentu tidak merupakan komunikasi. Kenapa? Karena tidak berkomunikasi dengan manusia. Tapi yang kedua dia langsung berkomunikasi dengan kucing. Ya, itu juga tidak termasuk ke dalam bentuk komunikasi, karena komunikasi itu harusnya melibatkan antara manusia dan membutuhkan kesadaran. Nah, sama halnya kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau misalnya kita sholat? Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan? Nah, ini beda lagi. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan komunikasi antara kita sesama manusia atau dengan ilmu sosial, itu berbeda. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang kita ketahui bahwa hablum minallah wa hablum minan nas. Berhubungan baik dengan sesama kepada Allah dengan cara mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, dan berhubungan baik dengan sesama manusia. Ya, hablum minallah, beribadah kepada Allah, dan berhubungan baik dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, dua bentuk ini adalah salah dua bentuk komunikasi, yang mana komunikasi ini adalah satu vertikal, satu horizontal. Vertikal adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu kita sholat, beribadah, dan mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sementara kalau misalnya kita berbicara mengenai komunikasi secara horizontal atau datar, sejajar, ya, nah, itu sama halnya dengan kita berkomunikasi dengan manusia. Nah, seperti itu. Artinya kalau misalnya kita komunikasi melibatkan manusia dan juga harus membutuhkan kesadaran. Karakteristik komunikasi itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu dipengaruhi dengan etika. Yang kedua berbasis kompetensi. Yang ketiga, komunikasi berubah sesuai dengan media dan teknologi. Komunikasi bersifat dinamis, komunikasi tidak bisa diulang dan dirubah,
dan komunikasi dapat dipengaruhi oleh budaya. Kita akan bahas satu persatu. Di sini ada sebuah gambar, yaitu komunikasi antara dua arah, antara satu komunikator dengan satu komunikator lainnya. Artinya komunikasi bersifat dinamis di sini adalah disebut juga dengan proses simbolik, yaitu menggunakan simbol verbal dan non verbal. Jadi ada di situ transaksional atau pertukaran. Nah, kita akan bahas pertama menggunakan simbol verbal dan non verbal. Simbolik seperti apa sih verbal sama non verbal itu? Nah, jadi proses dari simbolik ini ya tentu dari gestur wajah, ya kita bisa lihat bagaimana caranya dua orang berkomunikasi ini senyum. Nah, itu berarti menandakan hal yang bahagia. Nah, kemudian kita bisa melihat juga, nanti kita akan bahas lebih lanjut, dengan yang satu wajahnya marah, yang satu wajahnya sedih. Nah, itu merupakan satu komunikasi juga. Sementara untuk transaksional itu pertukaran, apa informasi yang mereka pertukarkan. Apakah informasi dalam keadaan senang, susah, sedih, marah, dan lain sebagainya. Nah, itu dibungkus di dalam namanya komunikasi bersifat dinamis. Jadi tidak bersifat statis atau bersifat tetap. Jadi dinamis ini berubah-ubah. Nah, ada pertukaran simbol yang dilakukan terus-menerus. Artinya selama dia tetap berkomunikasi antara satu komunikator dengan komunikator lainnya. Nah, itu disebut dengan pertukaran simbol yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga nanti informasi itu terputus apabila sudah selesainya komunikator dan mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pada gambar kedua ini ada namanya komunikasi tidak bisa diulang atau dirubah. Di sini kita bisa melihat ada dua orang yang sedang berjabat tangan, artinya mungkin sesama rekan kerja yang sedang pernah mengalami masalah. Jadi dia bermaafan. Cuma ada hal yang pernah kita bisa quote yang kita pernah baca, bahwa kita mudah untuk memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Nah, cuma ini Bapak sarankan untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena Allah saja Maha Pemaaf. Kenapa kita manusia tidak memaafkan? Kita bisa melihat di sini juga bahwa komunikasi itu tidak bisa diulang dan dirubah. Sekali pesan itu dikirimkan, komunikator tidak dapat mengontrol atau mengendalikan pengaruh pesan tersebut. Artinya, sebelum kita mengucapkan satu kalimat yang benar-benar rasanya tidak pantas atau memang kalimat itu yang tidak baik, ya kita pikir-pikirlah dua kali untuk mengucapkannya kepada lawan bicara kita. Kenapa? Karena sekali pesan itu dikirimkan, sekali kita berkomunikasi secara tidak baik, komunikator itu tidak dapat mengontrol atau mengendalikan pengaruh pesan tersebut. Ya, bagi khalayak apalagi menghilangkan efek dari pesan tersebut. Contoh, kita marah dengan teman kita, kita mengeluarkan kata-kata kasar sehingga teman kita tidak bisa melupakan. Nah, apa yang akan terjadi? Tentu dia akan berpengaruh. Ternyata dia suatu saat dia adalah pimpinan kita, dia adalah atasan kita. Ya, kita sama-sama ada bekerja dalam satu perusahaan. Nah, karena komunikasi yang di awal tadi tidak baik, tentu akan berpengaruh ke dalam kinerja. Nah, seperti itu. Kemudian komunikasi itu dipengaruhi oleh budaya. Nah, ini ada juga foto yang bisa kita lihat, bahwa kita lihat di sini ada satu orang, katakanlah Amerika, yang menjabat tangan. Kemudian yang orang kedua, yaitu orang pertama adalah orang percakapan antara orang Jepang dengan orang Amerika. Nah, Amerika ini meniru budaya Jepang, itu membukakan badan, sementara orang Jepang itu berjabat tangan. Nah, hal ini merupakan perbedaan budaya, ras, etnis, gender dalam greetings. Greetings di sini artinya ya bersalaman. Dan usia mempengaruhi pemaknaan simbol yang digunakan dalam berkomunikasi. Nah, contoh dalam budaya Indonesia, bagaimana cara tata budaya kita berkomunikasi kepada yang lebih besar,
lebih tua daripada kita atau sama besar dengan kita, nah atau yang lebih kecil daripada kita. Nah, tentu berbeda gaya komunikasi kita. Mungkin yang lebih besar daripada kita bersalaman, berjabat tangan, cium tangan, sungkem. Nah, kalau yang sama besar dengan kita berjabat tangan biasa. Kalau misalnya yang lebih kecil dari kita, mungkin kita gosok kepalanya, kita gosok pundaknya. Nah, itu merupakan satu komunikasi juga. Nah, setiap budaya itu mempunyai aturan atau preferensi dalam berinteraksi. Artinya, kalau misalnya kita salah dalam berkomunikasi, maka apa yang akan terjadi tentu yang namanya miskomunikasi, ya, miskomunikasi. Nah, miskomunikasi ini sendiri ya itu terjadi ketika kita tidak memahami cara komunikasi budaya pada suatu daerah. Nah, akhirnya apa? Terjadinya konflik. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali pada komunikasi yang salah. Nah, dipengaruhi etika. Kita bisa lihat juga di sini ini ada model dari komunikasi di mana sesuai tidak dengan etika atau prinsip-prinsip moral, nilai-nilai dan keyakinan. Komunikasi memiliki konsekuensi sehingga melibatkan penilaian benar atau salah. Kita lihat di sini ada etika dalam menghubungi dosen. Nah, ini etika menghubungi dosen ini adalah suatu komunikasi, bagaimana cara kita komunikasi dalam menghubungi dosen, berinteraksi, bertatap muka, kemudian berkomunikasi dalam media digital. Nah, untuk berkomunikasi dalam media digital, nah itu kita perlu memahami konsep-konsep di dalam komunikasi. Kenapa? Kalau misalnya kita berkomunikasi di dalam komunikasi digital itu ada satu bukti yang bisa disimpan, apalagi seperti WA bisa di screenshot atau DSC. Nah, ini membuat mahasiswa itu benar-benar berhati-hati di dalam berkomunikasi, baik itu kepada orang yang lebih tua ataupun kepada dosen. Nah, perhatikan untuk komunikasi itu waktu. Jadi perhatikan kapan kita ingin menghubungi dosen. Nah, jadi ini sebagai contoh ya, pilihlah di mana orang biasanya tidak sedang beristirahat. Nah, jangan nanti berkomunikasi itu jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam. Dosennya mana tahu sedang istirahat, anaknya sakit, anaknya rewel. Nah, kita berkomunikasi juga. Nah, itu harus kita perhatikan. Atau memiliki kesibukan umum lainnya. Jadi contoh, hindari menghubungi di atas jam 8. Jadi usahakanlah di bawah dari jam 8 malam gitu. Jangan di jam 8 malam ke atas. Kemudian tuliskan dengan singkat dan jelas. Contoh, saya memerlukan tanda tangan Bapak di lembar pengesahan saya, Pak, untuk skripsi. Kapan kiranya bisa menemui Bapak? Nah, itu kita sampaikan demikian. Nah, jangan nanti, Pak, saya ingin minta tanda tangan pengesahan. Besok saya ingin ke rumah Bapak atau saya ingin ketemu Bapak di kampus. Bisa ya? Nah, jangan seperti itu. Nah, antara dua kalimat di atas, kapan Bapak bisa? Dengan bisa ya, Pak. Itu dua kalimat yang kontra. Kontra di sini adalah satu menyatakan bahwa kapan Bapak bersedia untuk saya temui. Yang kedua, kontranya adalah mendikte atau menginginkan dosen itu memang harus mengikuti aturan kita, pada kita adalah mahasiswa. Jadi dalam berkomunikasi itu memang harus kita jaga. Kemudian awali dengan sapaan atau mengucapkan salam. Nah, ini hal yang penting. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Perkenalkan, nama saya ini dari fakultas ini, dari prodi ini. Nah, sampaikan apa masalahnya. Nah, jangan nanti Pak, saya ingin ini. Nah, tidak ada kata sapaan, tidak ada bukan kata salam dan lain sebagainya. Nah, kemudian gunakan bahasa yang umum dan mudah dimengerti. Nah, jangan pakai bahasa-bahasa yang alay. Contoh, halo, ini aku ingin WA Bapak bisa di WA sekarang. Jangan pakai bahasa ini. Kenapa? Karena kita bisa lihat juga pada part bagian 2
Itu maaf ini siapa, aku nggak ngerti maksudmu apa, bisa pakai bahasa yang normal dikit nggak, seperti itu. Jangan sampai nanti adanya miskomunikasi di sana. Kemudian akhiri dengan ucapan terima kasih. Kenapa? Karena ini merupakan kredibilitas dari mahasiswa ataupun sebagai etika dari kita sebagai orang yang intelek. Kenapa? Karena biasakan dengan terima kasih setelah kita menerima dan memberi, karena itu merupakan etika dalam menghubungi dosen. Nah, hal yang perlu diingat adalah dosen itu memiliki ratusan bahkan jutaan, ribuan mahasiswa yang pernah dia temui atau dihadapi. Artinya dia tidak akan pernah ingat namamu satu-satu. Nah, itu yang perlu kamu garis bawahi, bahwa jangan lupa memperkenalkan nama dan biodata identitas itu sendiri. Kemudian berbasis kompetensi. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana sih komunikasi itu dipengaruhi berbasis kompetensi. Kita ada dua gambar di sini. Yang pertama itu gambar ustadz yang sedang berdakwah, yang satu lagi ustadz sedang berdakwah juga tapi di dakwah pedalaman. Kalau kita ingin berkomunikasi itu lancar, komunikasi itu baik itu verbal maupun non verbal, nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah berbasis kompetensi. Nah, praktik. Jadi kalau kita ingin mendalami satu bidang, maka prakteknya juga harus didalamkan. Bukan hanya teoritis, kemudian tengok YouTube, kemudian media sosial, melihat berita. Nah, cuma kita harus praktek. Nah, kalau kita memang di pengembangan masyarakat Islam, ya praktek nanti misalnya KKN atau Kukerta itu benar-benar dijalankan kayak di pedesaan, di pedalaman yang notabene masih belum terislamisasi, contoh seperti itu, ataupun yang belum memeluk agama gitu. Jadi mungkin kita akan melakukan sosialisasi pengembangan masyarakat Islam di sana. Kemudian kompetensi dan kecakapan. Nah, kompetensi dan kecakapan ini ya kita harus perhatikan juga ya, bagaimana caranya kita itu berkompeten dan cakap. Cakap di sini artinya terampil dalam kompetensi dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi merupakan hasil penilaian orang lain. Ya, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita berkomunikasi, mencarikan win-win solution atau solusi yang terbaik dari satu permasalahan. Nah, orang akan menilai, oh ternyata komunikasinya masih di level segini. Nah, seperti itu. Kemudian kompetensi itu menyangkut knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini artinya memang kompetensi itu menyangkut dari pengetahuan. Nah, komunikasi anak SD berbeda dengan SMP, SMA maupun anak kuliah. Nah, itu sangat berbeda, apalagi mahasiswa. Siswa dengan mahasiswa itu sangat sekali berbeda cara komunikasinya. Kalau siswa ya hantam kromo, kadang-kadang alay. Alay ini adalah bahasa yang lebay lah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya mahasiswa, tentu hal yang dia bicarakan adalah hal-hal yang praktis, dinamis dan berbobot. Seperti itu, bukan terstruktur ya, dan terstruktur, bukan hal-hal yang konyol. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu motivasi dan skill merupakan juga termasuk ke dalam bidang kompetensi. Motivasi, bagaimana cara kita mengajak, bagaimana cara kita meng-hire. Nah, dan itu diperlukan juga yang namanya skill atau kemampuan kita di dalam berkomunikasi. Nah, kemudian komunikasi berubah sesuai dengan media dan teknologi. Kita bisa lihat di sini ada gambar dakwah online PT Pegadaian Persero bersyukur di tengah pandemi. Nah, saat ini media dan teknologi mengubah segala hal terkait dengan komunikasi. Contoh, dakwah dilakukan dengan YouTube streaming. Ya, benar. Dulu kalau misalnya dakwah itu kalau nggak ceramahnya itu di masjid, kalau tidak di TV, baik itu saluran TV Republik Indonesia atau TVRI, Indosiar dan lain sebagainya. Nah, sekarang hal itu sudah berganti. Meeting, Google Meet, nah udah berganti dengan yang namanya
rapat secara terbuka, rapat secara tatap muka. Nah, sekarang berganti menjadi rapat online. Nah, itu berganti juga yang namanya dengan rapat menggunakan teknologi berbasis online. Nah, seperti aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan dakwah. Dakwah itu biasanya secara terbuka di masjid, di televisi. Nah, sekarang itu berganti ke channel YouTube. Nah, kemudian ke Zoom Meeting dan lain sebagainya. Nah, hal ini harus kita terima karena kondisi memang adalah kondisi di masa-masa pandemi. Baik itu seorang dosen mengajar dengan mahasiswanya, biasanya dia itu secara tatap muka atau secara langsung. Nah, sekarang dosennya harus mengajar secara online. Nah, secara online atau secara daring di dalam jaringan, bukan luar jaringan, luring. Nah, hal ini tentu harus kita sama-sama beradaptasi dengan hal-hal baru ini. Contoh, ya, kita harus yang namanya mempersiapkan yang namanya suatu bahan ataupun alat yang mendukung teknologi ini benar-benar sampai ke kita. Artinya benar-benar sampai komunikasi ini, pelajaran ini kepada mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang namanya rapat tadi, rapat di kantor ya. Bagaimana caranya bisa tersampaikan apa yang disampaikan oleh atasan kepada bawahannya. Nah, pimpinan kepada bawahannya, atasan kepada anggotanya. Nah, walaupun di masa pandemi masih tetap bisa dilakukan, nah, namun menggunakan yang namanya layanan komunikasi secara online. Nah, seperti itu. Nah, belajar pun anak SD juga seperti itu. Nah, biasanya tatap muka dengan ibu guru, sekarang ada namanya ruang guru, ada namanya menggunakan media WhatsApp, grup dan lain sebagainya, classroom. Nah, seperti itu. Nah, artinya kita harus mulai beradaptasi dengan dunia yang saat ini kita alami, yaitu di masa krisis pandemi di masa pandemi COVID-19. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang ingin Bapak sampaikan terkait dari penjelasan ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti kita tuliskan nanti di kolom komentar yang ada di YouTube Bapak, Pak Debi Official. Oke, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.